Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Trustari, NIM 35 dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A. Saya di sini akan menyampaikan tentang modul bahan ajar berbicara. Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber atau bahan ajar tertentu dalam lingkungan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Konsep pembelajaran tersebut menempatkan peserta didik bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran yang secara aktif dan kreatif melaksanakan interaksi dengan pendidik dan bahan ajar serta peserta didik yang lain. Kali ini saya akan memilih bahan ajar berbicara untuk SMA kelas 12 karena adanya kegiatan belajar berbicara secara umum di lingkungan sekolah yang bertujuan agar siswa dapat berkomunikasi dalam berbagai situasi secara tepat dan benar dengan menggunakan bahasa Indonesia lisan untuk mengemukakan pemikiran, pendapat, perasaan, dan pengalaman serta menjalin komunikasi melakukan interaksi sosial dengan sesama. Manfaat kemampuan berbicara antara lain, yang pertama, memperlancar komunikasi antara sesama, yang kedua, mempermudah dalam menyampaikan informasi, yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri, yang keempat, meningkatkan kewibawaan diri, yang kelima, meningkatkan dukungan publik atau masyarakat, yang keenam, menjadi penunjang meraih profesi dan pekerjaan, yang ketujuh, meningkatkan mutu profesi dan pekerjaan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang mengungkapkan informasi melalui presentasi program kegiatan atau proposal dan pidato tanpa teks. Mengungkapkan informasi melalui presentasi mungkin tidak asing lagi di dunia kerja. Di bangku sekolah pun, siswa sudah sering dilatih oleh guru untuk mempresentasikan hasil-hasil tugas yang guru berikan. Presentasi merupakan suatu kegiatan di mana kita berbicara di hadapan banyak orang. Selain mengungkapkan informasi melalui presentasi, mengungkapkan informasi juga dapat melalui pidato. Pidato juga merupakan satu kegiatan berbicara di hadapan orang banyak. Presentasi merupakan salah satu kegiatan yang berfungsi menyampaikan suatu informasi ataupun topik, pendapat, hasil kerja kepada orang lain. Tujuan dari mengungkapkan informasi yaitu untuk membujuk audiens dan memberikan informasi ataupun untuk meyakinkan kepada audiens. Poin A, terdapat indikator pembelajaran yang meliputi pertama, mengungkapkan program kegiatan atau proposal secara rinci untuk mendapatkan tanggapan. Yang kedua, mengemukakan informasi tambahan yang dapat mendukung program kegiatan atau proposal. Yang ketiga, memperbaiki program kegiatan atau proposal berdasarkan berbagai masukan. Yang keempat, menulis teks pidato dengan tema tertentu. Yang kelima, membawakan pidato dengan lafal, intonasi, nada, dan sikap yang tepat. Yang keenam, mencatat hal-hal yang perlu diperbaiki dari pidato yang disampaikan teman. Yang ketujuh, memperbaiki cara berpidato dan isi pidato berdasarkan catatan atau masukan teman. Sedangkan yang di poin B, materi mengungkapkan informasi seperti presentasi kegiatan proposal dan pidato adalah hal yang dapat melatih kita bagaimana cara berbicara yang baik dan benar di depan umum. Sebelum menyampaikan informasi, terlebih dahulu mendiskusikan apa yang akan disampaikan dalam presentasi kegiatan atau proposal dengan santun berdiskusi. Sedangkan pada pidato terlebih dahulu mencari ide pokok dengan tema yang sudah ditentukan. Cara berpidato dengan lafal, intonasi, nada, dan sikap yang tepat, penyampaian pidato dengan cara lisan tanpa teks. Selain itu, terlebih dahulu tentang alur atau tahap pembuatan program kegiatan atau proposal yang akan disampaikan. Selanjutnya, pada pidato terlebih dahulu mengemukakan tentang jenis, kerangka, dan unsur-unsur pidato agar Anda dapat memahami dengan benar. Alur pembuatan program kegiatan atau proposal, yang pertama tema, yang kedua judul, yang ketiga pendahuluan, yang keempat isi, yang kelima penutup. Sedangkan jenis-jenis pidato ada yang pertama, pidato importun atau pembicara dalam menyampaikan pidatonya dengan mengungkapkan perasaan yang sebenar-benarnya, gagasan dan pendapatnya disampaikan secara spontan sehingga terkesan hidup. Yang kedua ada pidato manuskrip atau sering disebut juga pidato dengan menggunakan naskah. Yang ketiga, jenis pidato memoeter merupakan pesan pidato ditulis, kemudian kata-katanya diingat seperti manuskrip. Memortier memungkinkan mengungkapkan yang tepat, organisasi yang berencana, pemilihan bahan ajar yang teliti, gerak dan isyarat yang diintegrasikan dengan uraian.
Yang keempat, ada jenis extempore, pidato yang paling sering dilakukan oleh sejumlah juri pidato yang mahir. Pidato yang disampaikan berupa garis besar dan pokok-pokok penunjang pembahasan. Kerangka dan unsur pidato. Kerangka pidato dibagi menjadi 3 bagian sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Sedangkan beberapa unsur teknik berpidato antara lain yang satu, berani tampil di depan umum, yang kedua, berkonsentrasi, yang ketiga, pandai mengolah intonasi, yang keempat, merangkai kata yang menarik, yang kelima, pandai menghidupkan suasana. Setelah memahami materi di atas, siswa diharapkan dapat mengerjakan tugas berikut. Yang pertama, susunlah program kegiatan atau proposal di rumah. Yang kedua, kemukakanlah dengan mempresentasikan program kegiatan atau proposal tersebut secara rinci agar mendapatkan tanggapan. Yang ketiga, kemudian diskusikan dan memperbaiki program kegiatan atau proposal yang disampaikan berdasarkan berbagai masukan. Kemudian, bacalah contoh proposal yang dibuat oleh Poltekkes Kemenkes tentang laporan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dibuat oleh Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Kemudian, susunlah program kegiatan atau proposal yang sudah Anda pelajari. Kemudian tugas kedua tentang pidato, yaitu yang pertama, menyampaikan pidato bertemakan COVID-19. Yang kedua, cermati dan buatlah lembar penilaian pidato yang sudah Anda terima. Yang ketiga, perhatikan teman Anda pada saat berpidato di depan kelas. Yang keempat, nilailah penampilan teman Anda berdasarkan format penilaian yang telah disediakan. Yang kelima, tanggapilah penampilan berpidato teman Anda dari segi lafal, intonasi, nada, dan sikap berpidato. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.